Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana dari program Polisi Pedes dan program Ngopi Mas dalam pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan, kali ini kita telah terhubung dengan Brigpol Rifki Al-Idrus, Babin Kamtibmas Desa Saleto, Polsek Kota Mamuju, Polresta Mamuju, Polda Sulawesi Barat. Selamat sore Pak Rifki. Ya, selamat sore Mbak. Ya. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Bapak, ini kedua program dari Pak Rifki sangat menarik begitu tentang Polisi Pedes dan program Ngopi Mas. Mungkin kita akan berangkat dan berdiskusi lebih awal mengenai Polisi Pedes ini. Sebetulnya mekanismenya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Polisi Pedes itu adalah polisi peduli desa, ya salah satu program kerja kami selaku Babin Kamtibmas di Desa Saleto, di mana program ini memang bergerak di bidang sosial. Dengan objeknya itu ada dua. Yang pertama memang objek untuk manusia, kemudian objeknya dan sarana prasarana. Nah, kemarin Desa Saleto itu memang posisinya berada di jalur Trans Sulawesi, yang dimana mata air itu berada di pinggir jalur raya. Nah, terkadang di situ warga kami, terutama bagi perempuan ya, anak-anak gadis kami yang biasa mandi, tidak jarang menjadi bahan tontonan untuk Pak Rifki. Pak Rifki. ya, Bapak. oke. Ya, silakan Bapak. Baik, ya, saya ulang dari tadi bahwa memang jalur Trans Sulawesi ini berada pas di desa yang kami emban. Maka dari itu tidak jarang warga kami yang sedang melakukan mandi cuci di mata air tersebut jadi bahan tontonan pengguna jalur raya. Nah, dari situ saya selaku Babin Kamtibmas memang tergerak untuk bagaimana membantu membangunkan dengan dengan bahan seadanya, dari papan-papan seadanya, kemudian menyisikan mungkin penghasilan gaji kami sedikit. Dan alhamdulillah sekarang MCK bisa terpakai dan warga bisa layak menggunakannya. Saya rasa seperti itu Mbak untuk Polisi Pedes. Lalu bagaimana caranya Pak Rifki atau strateginya begitu untuk melakukan dan menghimbau warga untuk sama-sama membangun MCK tersebut? Nah, ini sebenarnya tergantung dari bagaimana kita menggunakan pendekatan secara hubungan emosional. Dan juga Mbak, tentunya terlibatnya kita langsung atau terjun langsung di kegiatan tersebut itu secara tidak langsung membuat semangat bahwa Babin Kamtibmas kami saja turun langsung untuk memperhatikan, apalagi kami selaku warganya, seperti itu Mbak. Jadi memang keterlibatan langsung kami yang menjadi semangat untuk warga binaan kami. Begitu Mbak. Baik Pak Rifki, selain dana dari dana pribadi begitu, apakah ada bantuan dari donatur lain untuk pembangunan MCK ini? Ya Mbak, kalau sampai saat ini belum ada Mbak. Memang ini tergerak dari hati, dari pribadi saya untuk memang menyisihkan penghasilan gaji kami, seperti itu Mbak. Baik Pak Rifki, mungkin kita akan membahas mengenai program Ngopi Mas. Ini seperti apa Pak? Program ini juga tidak kalah menarik begitu ya? Baik Mbak, terkait kalau untuk program Ngopi Mas ini adalah ngobrol polisi dan masyarakat. Ini adalah salah satu program yang menurut kami ini adalah bahan evaluasi bagi diri kami sendiri selaku Babin Kamtibmas, dan juga memonitoring kejadian-kejadian apa saja yang terjadi selama 1 bulan ini. Apakah dengan cara tentunya dengan kegiatan sosialisasi preventif dan preventif, pencegahan. Apakah sosialisasi atau pembinaan penyuluhan kami ini berhasil dalam 1 bulan terakhir? Dan dengan mengundang beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga pemerintah desa, seperti itu Mbak.
Lalu siapa saja yang diajak dalam diskusi tersebut, Bapak? Apakah hanya tokoh-tokoh masyarakat begitu? Pemerintah desa, semua kami mempunyai 15 dusun ya, masing-masing kepala dusun, kemudian tokoh pemuda, tokoh agama, bagaimana kita sharing tentang Kamtipmas yang terjadi selama 1 bulan ini, dan juga termasuk masukan-masukan bagi saya selaku Kamtipmas, kami mencatat apabila ada memang yang perlu kami laksanakan seperti contohnya, apabila ada keluhan dari warga, mungkin kami akan meningkatkan mungkin patroli di tempat tersebut atau dusun tersebut. Saya rasa seperti itu, Mbak. Lalu dari diskusi tersebut biasanya ada masukan-masukan apa saja, Bapak, yang dari masyarakat? Kalau masukan-masukan seperti contohnya seperti ini, Mbak. Ada salah satu dusun kami mungkin yang kegiatan kegiatan pemudanya sering nongkrong-nongkrong sampai jauh malam. Nah, ada masukan dari kepala dusun bahwa mungkin diadakan patroli lebih lebih sering lagi melaksanakan patroli malam di situ. Itu jadi bahan evaluasi kami selaku Babin Kamtipmas. Baik, lalu bagaimana Pak mekanisme pelaporan dari kasus-kasus yang mungkin ada begitu di daerah Mamuju dari masyarakat kepada Anda? Apakah hanya bisa disampaikan melalui diskusi program Ngopi Mas ini atau adakah cara lain begitu? Jadi memang kami, terima kasih Mbak. Jadi memang kami eh, membagikan beberapa kartu nama dan juga di situ ada nomor HP kami juga. Silakan kami aktif 1 kali 24 jam untuk bagaimana warga memberikan info-info seperti itu untuk bisa secepatnya ditangani apabila ada terjadi kasus-kasus, apalagi kasus-kasus yang menonjol yang berada di domain desa kami seperti itu. Pak Rifki, apakah ada kasus yang membuat Anda terus mengingatnya begitu? Apakah terus terkenang begitu hingga kasus tersebut sudah selesai? Kalau sampai saat ini Mbak, salah satu kejadian yang mungkin masih ini adalah ada dusun di sebuah dusun kami, jaraknya mungkin cukup jauh Mbak, berada di atas gunung itu kami tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Kami jalan kaki sepanjang 3 kilometer untuk mengevakuasi salah satu warga kami yang menderita lumpuh dan memang mempunyai anak balita. Jadi situ salah satu apa namanya, menurut kami itu adalah salah satu pengalaman yang sangat inilah ketika kami mengevakuasi, berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Regional Sulbar dan alhamdulillah sampai saat ini sudah ditangani dengan baik. Saya rasa seperti itu, Mbak. Baik Pak Rifki, pesan apa yang dapat Anda sampaikan untuk warga Mamuju begitu sehingga kondusivitas Kamtipmas di wilayah Anda tetap berjalan dengan lancar? Baik, terima kasih. Kalau pesan-pesan Kamtipmas, seperti kita ketahui bersama, Mbak, bahwa sedikit lagi kita menghadapi namanya pilkada serentak. Jadi pilkada itu juga salah satu yang dinamakan pesta demokrasi. Yang namanya pesta tentunya warga harus menyambutnya dengan penuh sukacita. Jangan jadikan momen pilkada ini jadi momen untuk terpecah belah, karena saya sampaikan kepada warga bahwa beda pilihan itu dan beda pendapat itu hal yang lumrah. Jadi jadikan pesta demokrasi ini ajang untuk saling mempererat tali silaturahmi yang selama ini sudah terjaga. Saya rasa seperti itu Mbak untuk pesan-pesan kami. Baik Pak Rifki, semoga kedua program Anda terus dapat berjalan dengan lancar begitu. Terima kasih Brigpol Rifki Al Idrus, Babin Kamtipmas Desa Saleto, Polsek Kota Mamuju, Polresta Mamuju, Polda Sulawesi Barat. Sehat selalu Bapak, salam presisi. Salam presisi.